Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, izin untuk mempresentasikan presentasi ujian tengah semester dari mata kuliah Organizational Behavior. Saat ini banyak perusahaan menghadapi tantangan perilaku karyawan yang dikenal dengan istilah quiet quitting, yaitu karyawan hanya melakukan sesuai dengan deskripsi pekerjaan saja tanpa inisiatif lebih sebagai bentuk protes terhadap ketidakseimbangan kerja dan kehidupan atau yang biasa disebut work-life balance, beban kerja berlebih, atau kurangnya pengakuan dari atasan. Fenomena ini banyak terjadi pada karyawan muda khususnya Gen Z yang saat ini banyak terjadi. Di sisi lain, perusahaan dituntut untuk tetap produktif, bahkan menerapkan kerja secara hybrid atau remote. Fenomena quiet quitting ini muncul sebagai respon karyawan dari berbagai faktor dalam lingkungan kerja yang nyata dan budaya organisasi. Dari perspektif perilaku, alasan utamanya yang pertama, ketidakseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Jadi karyawan merasa tuntutan kerjanya terlalu berlebihan dan mengganggu kehidupan mereka. Selanjutnya, beban kerja berlebih. Karyawan jika terus-menerus dibiarkan dengan tugas yang memberi kapasitas mereka tanpa kompensasi setimpal, maka akan menjadi demotivasi. Selain itu, adanya kurangnya pengakuan dan apresiasi. Karyawan yang merasa kontribusi tidak diakui, maka bisa lama-lama akan demotivasi. Selanjutnya, ada ketidakjelasan peran dan ekspektasi. Jika karyawan tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang peran, tanggung jawab, dan bagaimana kinerja mereka dievaluasi, akan cenderung melakukan pekerjaan minimum untuk menghindari kesalahan atau kritik. Selanjutnya adalah budaya organisasi yang tidak sehat. Budaya organisasi yang toksik, kurang suportif, atau tidak menghargai karyawan ini memicu quiet quitting. Karyawan mungkin merasa tidak aman atau tidak nyaman untuk berinvestasi lebih ke dalam pekerjaan mereka. Terus kurangnya pengembangan peluang dan pengembangan karir. Jadi karyawan ini merasa tidak ada prospek untuk pertumbuhan atau kemajuan karir mereka ke depannya. Sehingga kehilangan motivasi akan pekerjaan. Selanjutnya adalah kelelahan atau burnout. Jadi akumulasi stres, tekanan kerja yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan yang artinya karyawan akan mereaksi secara emosional dan hanya menjalankan tugas pokok mereka. Berikut ini adalah analisis bagaimana struktur organisasi dapat mengatasi fenomena ini, terutama terkait sistem kerja hybrid dan karyawan Gen Z. Jadi struktur organisasi yang dibutuhkan adalah yang adaptif dan berfokus pada karyawan. Dan ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi quiet quitting, khususnya dalam konteks kerja hybrid dan menyesuaikan dengan karakter Gen Z. Yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan transparan. Jadi, pimpinan perusahaan harus aktif berkomunikasi dengan karyawan secara terbuka. Setelah itu ada fleksibilitas dan otonomi, yaitu memberikan fleksibilitas dan waktu kerja, terutama dalam penerapan model hybrid. Selanjutnya adalah definisikan peran dan ekspektasi yang jelas. Jadi perusahaan ini harus memberikan job desk yang jelas bagi karyawan, sehingga uh, tidak akan menyebabkan disengagement. Selanjutnya adalah pengembangan karir dan pembelajaran berlanjutan. Struktur organisasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan dapat membuat karir karyawan akan berkembang. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghargaan yang adil. Jadi struktur organisasi harus memiliki sistem yang adil dan transparan untuk mengenai dan menghargai kontribusi karyawan, baik secara finansial maupun non-finansial. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang empati dan mendukung. Struktur organisasi harus mendorong gaya kepemimpinan yang suportif dan empatik. Selanjutnya adalah fokus pada hasil, bukan hanya kehadiran. Karena ini menerapkan model kerja hybrid, struktur organisasi perlu bergeser dari penekanan yang jam kerja fisik harus ke kantor, ke kualitas pekerjaan. Selanjutnya adalah keseimbangan kehidupan kerja yang didukung organisasi. Jadi organisasi dapat mendukung karyawan untuk lebih work-life balance dengan menyediakan sarana-sarana olahraga dan sarana lainnya. Berikut adalah contoh satu kasus nyata yang perusahaan yang gagal dalam mengelola kasus quiet quitting. Jadi ada satu perusahaan perangkat lunak multinasional yang menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus quiet quitting di kalangan tim pengembang perangkat lunaknya. Penyebab utama yaitu implementasi kerja hybrid yang kurang terkelola dengan baik meskipun menawarkan fleksibilitas lokasi.
Faktor kegagalan yaitu tidak menetapkan ekspektasi yang jelas mengenai ketersediaan dan kolaborasi tim, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif, beban kerja beberapa individu meningkat karena kurang koordinasi, tidak ada mekanisme yang jelas untuk memberikan pengakuan atas kontribusi di luar tugas tim. Dampaknya adalah karyawan merasa terisolasi dan tidak dihargai, hanya melakukan tugas-tugas minimum yang diberikan, tingkat inovasi menurun, dan beberapa karyawan kunci mulai mencari pekerjaan di tempat lain. Perusahaan menyadari masalah ini terlambat dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kebijakan kerja hibrid mereka dan membangun kembali kepercayaan tim. Berikut ini adalah rekomendasi strategi organisasi agar quiet quitting tidak terjadi dalam satu organisasi. Yang pertama, memprioritaskan komunikasi yang efektif. Jadi pimpinan harus menciptakan suasana komunikasi yang baik bagi karyawannya. Setelah itu, perusahaan harus mendefinisikan peran dan ekspektasi yang jelas. Juga memberikan pengakuan dan apresiasi yang tulus sesuai dengan kinerja yang diberikan. Setelah itu fokus pada pengembangan karyawan, terus mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dengan memberikan mentoring, olahraga, dan kegiatan positif lainnya. Setelah itu, bangun budaya organisasi yang positif, yaitu kolaborasi, dapat mendorong dengan kolaborasi kepercayaan dan rasa memiliki. Setelah itu, latih pimpinan perusahaan untuk menjadi pemimpin yang empati dan mendukung ke bawahannya atau ke karyawannya. Setelah itu, perusahaan harus secara teratur harus meninjau beban kerja karyawannya supaya tidak terjadi beban kerja berlebih atau malah kekurangan beban kerja. Setelah itu, perusahaan harus mendengar dan menanggapi umpan balik dari karyawan ini untuk menciptakan organisasi yang lebih baik. Setelah itu, harus mengelola kerja hibrid dengan fleksibilitas yang baik dan mengukur dan memantau keterlibatan karyawan dengan indikator yang relevan. Sehingga dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan dan pada akhirnya mencegah fenomena quiet quitting. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.